Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang cara membuat project menggunakan Scratch ya. Jadi disimak ya. Untuk mengakses Scratch ada dua cara. Yang pertama secara online atau menggunakan web browser. Nah, di sini saya menggunakan web browser Google Chrome. Ya, tentunya web browser lain pun bisa ya. Ya, tinggal ketik scratch.mit.edu. Oke, scratch.mit.edu. Kemudian lakukan pencarian. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman utama Scratch. Di halaman ini kita bisa langsung membuat project dengan cara klik tombol Start Creating. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman editor Scratch di mana kita bisa mulai untuk membuat project. Seperti ini. Cara kedua untuk mengakses Scratch adalah dengan menginstal aplikasi Scratch di perangkat kita. Kita dapat mendownload aplikasi Scratch melalui scratch.mit.edu/download. Nah, scratch.mit.edu/download. Kita kunjungi halaman ini, maka kita akan diarahkan ke halaman untuk mengunduh atau mendownload aplikasi Scratch untuk dapat digunakan secara offline. Perbedaan dari mengakses menggunakan web browser dan menginstal adalah jika kita menginstal, maka aplikasi dapat kita gunakan secara offline. Sedangkan apabila diakses menggunakan web browser, tentunya aplikasi hanya bisa diakses ketika ada jaringan internet. Nah, ini adalah halaman untuk mendownload. Langkah pertama adalah kita memilih operating system atau sistem operasi yang kita gunakan. Nah, seperti contoh di sini kita menggunakan OS Windows ya. Di sini kita bisa temukan tombol atau link untuk mendownloadnya. Tinggal klik di direct download. Maka secara otomatis file akan di-download. Ketika aplikasi berhasil di-download, selanjutnya kita dapat install. Bagaimana kita menginstal aplikasi seperti biasa. Nah, inilah tampilan ketika aplikasi Scratch-nya berhasil diinstal. Jika kita lihat, tampilannya sama dengan yang online. Seperti ini. Jadi tidak akan ada perbedaan antara menggunakan Scratch online maupun offline. Nah, selanjutnya kita akan mengenal beberapa fitur dalam Scratch. Nah, di sini ada yang disebut dengan sprite. Sprite adalah karakter yang nantinya bisa kita gunakan atau kita tambahkan ke dalam animasi ataupun game yang kita buat. Nah, untuk menambahkan sprite kita bisa menggunakan icon seperti ini. Logo seperti logo kucing ya dengan tanda plus. Di sini kita bisa menggunakan sprite yang sudah disediakan oleh Scratch atau untuk menggambar sprite sendiri atau karakter sendiri ataupun mengupload gambar yang sudah kita buat. Nah, di sini kita coba gunakan sprite yang sudah disediakan oleh Scratch. Di sini ada berbagai karakter ya dengan kategori seperti animals, people, fantasy, dance dan lain-lain. Di sini kita bisa gunakan sesukanya. Ya, misal kita pilih bed, maka karakter yang diinginkan akan masuk ke dalam halaman kerja kita. Nah, untuk memanage sprite ini itu kita bisa klik di bagian sini ya, di foto, di gambar tuh. Untuk memanagenya kita bisa klik. Misalnya kita ingin menghapus, maka tinggal klik gambar tempat sampah dan tanda X, maka sprite yang tidak digunakan bisa dihilangkan dari layar atau dari area kerja kita. Oke, selanjutnya selain daripada sprite atau karakter, pada aplikasi Scratch kita juga bisa menambahkan tema atau background atau backdrop.
ya. Backdrop ada di sebelah sini, pojok kanan bawah. Caranya seperti tadi, bisa menggunakan backdrop yang sudah disediakan oleh Scratch, menggambarnya atau mengupload gambar yang sudah kita siapkan. Nah, di sini kita coba dulu untuk memilih backdrop yang sudah disediakan oleh Scratch. Sini ada berbagai macam backdrop atau latar belakang dengan beragam kategori. Ada fantasy, music, sports, outdoors, dan lain-lain. Misal kita gunakan yang ini, blue sky. Nah, apapun backdrop yang kita pilih akan tampil di sini. Oke, ini adalah untuk menyiapkan karakter dan juga latar belakang dari animasi atau game yang kita buat. Lalu bagaimana untuk membuat programnya atau membuat si karakter ini bisa berperilaku, bisa bergerak, dan lain-lain sesuai dengan program yang kita buat? Nah, kita bisa membuat program menggunakan blok. Scratch ini mengusung pemrograman berbasis visual. Artinya, kita tidak perlu mengetik kode program. Kita hanya perlu menyusun blok-blok program ya yang tersedia di sini. Ada beberapa kategori ya di bagian code sini di sebelah kiri. Ada motion untuk gerakan, ada looks untuk tampilan, ada sound untuk suara ya, untuk menambahkan suara dan lain-lain. Itu ada di bagian sound. Kemudian ada events ya, kejadian ya. Setiap program pasti ada eventsnya, ada kejadian ya. Misalnya ketika tombol ini ditekan, ketika ini diklik, dan lain-lain. Itu ada di bagian events. Kemudian ada control ya. Di dalam control ini tersedia control statement atau perintah-perintah kendali yang biasa digunakan untuk pemrograman. Sini ada loop ya, ada looping seperti repeat, forever, if, then, if else, dan lain-lain. Apapun yang kita butuhkan dalam pemrograman seperti logic ya, seperti decision, looping atau perulangan, itu ada di control. Selanjutnya ada sensing. Sensing ini berisi blok-blok perintah untuk mendeteksi sesuatu ya, bisa mendeteksi karakter atau sprite lain, mendeteksi mouse pointer, mendeteksi apakah keyboard ditekan, mendeteksi warna, dan lain-lain. Itu ada di bagian sensing ya. Jadi kita bisa menggunakan sensing ini untuk keperluan mendeteksi objek. Selain itu ada juga operators. Operators ini digunakan untuk kita membuat operasi aritmetika seperti perbandingan, penjumlahan, perkalian, dan lain-lain. Kemudian ada variables ya. Ketika kita perlu membuat variabel dalam program kita bisa menambahkannya menggunakan blok variables. Kemudian terakhir ada myBlocks. MyBlocks ini ketika kita ingin membuat blok kita sendiri atau prosedur atau fungsi yang kita tentukan sendiri, itu kita bisa menggunakan myBlocks. Selanjutnya kita coba buat program sederhana untuk menggerakkan si karakter yang sudah kita pilih. Misalnya kita ingin membuat dia bergerak 10 pixel ya. Kita bisa menggunakan motion untuk bergerak 10 steps ya. Kita tentukan dulu eventsnya. Kita klik bagian events, misalnya menggunakan yang ini, when green flag click. Jika kita susun seperti ini, maka ketika kita menekan bendera hijau yang ada di sini, maka dia akan bergerak 10 step atau 10 pixel. Kita coba tes. Ya, dia bergerak. Oke, selain gerakan kita juga bisa mengatur tampilan. Misalnya kita ingin mengganti dia ke kostum berikutnya. Kita tahu di sini ada bagian di sebelah code ada kostum. Ya, misalnya kita ingin berganti-ganti kostum. Ya, kita bisa gunakan bloknya next costume misalkan. Maka ketika kita klik, selain bergerak dia juga akan berganti kostum. Dan seterusnya, kita bisa menambahkan suara, kita bisa menambahkan beberapa karakter, kemudian mendeteksi satu sama lain. Kita melakukan operasi menggunakan control statement dan lain-lain. Itu semua tersedia di blok-blok ini. Oke. Selanjutnya
Apabila kita ingin menyimpan project yang sudah dibuat, bagaimana caranya? Caranya cukup klik bagian di sini, file, kemudian save to your computer. Nah, di sini akan ada sedikit perbedaan antara Scratch offline yang sudah kita install dan Scratch online. Oke, kita coba ilustrasikan ya. Untuk Scratch offline, ketika kita klik save to your computer, maka kita akan membuka dialog untuk diarahkan di mana kita mau menyimpan, folder mana kita mau menyimpan, dan juga nama dari projectnya. Misalnya kita taruh di downloads ya, kemudian kita beri nama dia pet seperti ini kita bisa langsung menyimpannya. Lalu bagaimana jika kita ingin menyimpan jika kita menggunakan Scratch yang diakses melalui web browser atau secara online? Caranya tetap sama. Kita klik file, kemudian save to your computer. Nah, di sini perbedaannya. Ketika kita klik save to your computer, dia akan otomatis mendownload di sini. Nah, kita akan menemukannya di sini. Kita bisa buka foldernya, tampilkan dalam folder, maka kita akan menemukannya. Ini dia. Kita bisa rename di kemudian. Ya, kemudian kita bisa rename, kita bisa buka kembali dan lain-lain itu bisa bebas ya. Di sini misalnya bed online. Nah, misal seperti itu. Kita bisa tempatkan di folder manapun setelah kita menemukannya di bagian downloads. Oke, sekarang bagaimana caranya membuka file yang tadi kita simpan ketika kita memulai kembali Scratch? Untuk membuka file yang kita simpan, kita bisa menggunakan aplikasi Scratch ya, baik yang offline maupun yang online. Nah, caranya klik file, kemudian pilih load from your computer. Ya, jika kita klik, maka kita akan diarahkan untuk membuka file yang diinginkan. Misal kita ingin buka yang bed, pilih filenya, kemudian klik open. Maka kita bisa membuka lagi file yang tadi kita simpan. Jadi jika ingin melanjutkan atau memodifikasi file yang tadi sudah disimpan, bisa dibuka kembali menggunakan Scratch ya. Hanya bisa dibuka menggunakan Scratch melalui file dan klik load from your computer. Kemudian pilih filenya, nanti akan terbuka seperti itu. Baik, itu tadi adalah tutorial singkat tentang cara mengakses Scratch, kemudian memprogram Scratch, dan juga menyimpan dan membuka file yang sudah disimpan. Semoga bermanfaat ya.